Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irfan Triwahyudi. Saya akan eh, mempresentasikan tugas UTS Ekonomi Mikro dengan prodi saya Agribisnis. Baik, saya akan membacakan soal yang pertama. Apa yang dapat kamu jelaskan tentang aspek kelangkaan dalam ilmu ekonomi? Menurut saya, kelangkaan menurut pendapat saya adalah definisi antara barang yang tersedia yang dibutuhkan oleh manusia tidak setara dengan banyak populasi manusia. Yang nantinya itu akan berdampak kepada keterbatasan alat-alat atau barang-barang untuk digunakan untuk pemuas kebutuhan manusia itu sendiri. Kesenjangan antara kedua hal tersebut lah yang nantinya akan menyebabkan kelangkaan suatu barang. Soal yang kedua, jelaskan jenis barang dalam ilmu ekonomi beserta contoh. Jenis barang dalam ilmu ekonomi yaitu ada dua. Yang pertama barang ekonomi dan kedua barang bebas. Baik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang atau alat yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan untuk mendapatkan memerlukan usaha. Contohnya seperti pakaian, makanan dan minuman. Yang ketiga, tempat tinggal dan jasa dokter. Jenis barang dalam ilmu ekonomi yang kedua yaitu barang bebas, merupakan barang yang dibutuhkan oleh manusia untuk mendapatkannya memerlukan usaha yang untuk mendapatkannya tidak memerlukan usaha seperti contohnya udara dan oksigen. Baik, saya akan melanjutkan ke soal nomor 3. Apa yang kamu pahami tentang permintaan dan penawaran dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, saya akan mencoba menjelaskan tentang permintaan yang saya ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Permintaan jika terjadi penurunan harga suatu barang, maka akan terjadi peningkatan permintaan barang tersebut. Contohnya saja seperti pakaian atau bisa kita sebut sebagai contohnya celana. Apabila celana itu mempunyai harga yang murah dibanding biasanya, maka permintaan barang akan celana tersebut itu akan naik begitu. Baik, yang kedua penawaran. Menurut saya, semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin tinggi tingkat penawaran barang tersebut. Dikarenakan itu karena apabila barang tersebut harganya tinggi, maka tingkat ingin mempromosikan barang tersebut oleh produsennya itu akan semakin tinggi begitu. Itu menurut saya. Soal yang keempat yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi permintaan? Jelaskan. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi permintaan. Itu yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Itu yang pertama. Jika harga barang itu sendiri tinggi, seperti yang saya jelaskan pada slide sebelum ini, maka permintaan barang tersebut itu akan menurun. Dan sebaliknya, jika harga barang tersebut rendah, maka permintaan barang tersebut akan tinggi, akan melonjak. Yang kedua, harga barang substitusi atau barang pengganti. Barang pengganti ini juga mempengaruhi permintaan karena barang pengganti inilah yang nantinya akan menggantikan barang pokok seperti halnya beras misalnya.
beras itu bisa digantikan bisa digolongkan sebagai makanan pokok. Dan beras itu bisa digantikan seperti halnya jagung dan yang lain. Jadi, harga barang substitusi ini juga berpengaruh terhadap permintaan akan barang pokok tersebut. Yang ketiga, tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan ini juga mempengaruhi permintaan karena pendapatan manusia itu berbeda-beda yang nantinya akan mempengaruhi permintaan suatu barang karena tidak semua orang bisa memenuhi keinginannya masing-masing. Yang keempat, selera masyarakat. Selera masyarakat ini sangat sangat erat kaitannya dengan permintaan karena selera masyarakat itu berbeda-beda dan ada juga yang mempunyai selera yang didominasi rendah dan ada juga yang didominasi tinggi. Yang kelima, jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini juga mempengaruhi permintaan. Karena semakin banyak jumlah penduduk, maka jumlah permintaan itu akan semakin naik. Yang keenam, prediksi konsumen di masa yang akan datang. Jika konsumen akan bertambah banyak di masa yang akan datang, maka seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, permintaan itu akan naik juga. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan berikutnya. Apa saja faktor yang mempengaruhi penawaran? Jelaskan. Faktor menurut saya yang mempengaruhi penawaran, yang pertama ketersediaan sumber daya. Jika ketersediaan sumber daya itu tinggi, maka penawaran akan naik. Yang kedua, jumlah produsen atau penjual. Nah, kalau produsen ini juga akan mempengaruhi penawaran. Karena dari produsen inilah yang nantinya barang-barang tersebut akan dijual kepada konsumen. Yang ketiga, tingkat harga. Tingkat harga akan mempengaruhi penawaran karena harga barang tersebut tentu akan berbeda-beda yang nantinya akan berdampak kepada penawaran yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Yang keempat, harga barang pengganti. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, pada faktor yang mempengaruhi penawaran, harga barang pengganti itu sangat mempengaruhi juga terhadap barang pokok. Karena barang pengganti inilah yang nantinya akan menggantikan barang fungsi dari barang pokok yang tadi. Yang kelima, biaya produksi. Biaya produksi ini tergantung berapa biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi, yang nantinya juga akan mempengaruhi penawaran. Yang keenam, waktu produksi. Waktu produksi ini akan mempengaruhi penawaran karena waktu ini akan terasa lama atau karena membuat atau memproduksi barang tersebut itu memerlukan waktu yang tidak sedikit, yang nantinya berdampak kepada harga penawaran barang tersebut. Baik, saya akan menjelaskan soal yang keenam. Jelaskan bunyi hukum permintaan melalui kurva permintaan. Oh maaf, ternyata masih ada yang tertinggal, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi penawaran tadi. Yang selanjutnya, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini sangat mempengaruhi penawaran karena di masa sekarang sama-sama kita tahu bahwa teknologi itu berkembang pesat. Yang nantinya teknologi ini akan sangat berpengaruh terhadap penawaran. Kenapa? Karena melalui teknologi ini juga bisa dilakukan penawaran suatu barang. Contohnya saja seperti OL Shop atau
menjual suatu barang dengan secara online. Yang kedelapan, tingkat mobilitas faktor produksi. Yang dimaksud dengan tingkat mobilitas faktor produksi adalah faktor yang mempengaruhi penawaran tersebut. Yang kesembilan, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah juga mempengaruhi penawaran karena pemerintahlah yang nantinya akan menentukan apakah suatu barang tersebut layak atau tidak layaknya digunakan atau diperjualbelikan untuk masyarakat. Pajak. Pajak juga mempengaruhi penawaran karena melalui pajak inilah barang-barang tersebut nantinya akan mempunyai potongan yang dirasakan oleh produsen yang setelah dijual kepada konsumen barang tersebut. Yang ke-11, perkiraan harga di masa depan. Maksud dari perkiraan harga di masa depan ini yaitu perkiraan harga suatu barang yang akan diperjualbelikan oleh produsen, yang nantinya apabila harga barang tersebut akan naik, maka penawaran tentu akan semakin naik juga begitu. Baik, saya akan menjelaskan tentang jelaskan bunyi hukum permintaan melalui kurva permintaan. Baik, di sini saya akan memperlihatkan tentang kurva permintaan melalui, dan ini kurvanya. Maaf sedikit kecil kurvanya. Yang penjelasannya itu, jika terjadi penurunan tingkat harga, maka akan terjadi peningkatan permintaan akan barang tersebut. Maksudnya adalah jika terjadi penurunan seperti yang saya jelaskan awal tadi, jika terjadi jika terjadi penurunan harga suatu barang, maka permintaan akan barang tersebut itu akan naik begitu. Dan sebaliknya, jika terjadi peningkatan tingkat harga suatu barang, maka akan terjadi penurunan permintaan akan barang tersebut. Baik, soal selanjutnya. Jelaskan bunyi hukum penawaran melalui kurva penawaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang bunyi hukum penawaran. Yang pertama itu dapat sama-sama kita lihat kurvanya. Jika harga barang 35, maka harganya 4.500. Jika barang 40, harganya 5.000. Dan begitu seterusnya akan mengalami kenaikan di setiap peningkatan barang dan harganya. Penjelasannya yaitu semakin tinggi harga barang, maka semakin banyak barang yang tersedia yang ditawarkan oleh produsen. Dan sebaliknya, jika harga suatu barang rendah, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Baik, soal selanjutnya. Apa tujuan mengetahui nilai elastisitas permintaan suatu barang? Tujuannya yaitu yang pertama, menurut saya, sebagai pedoman untuk mengondisikan penjualan barang di suatu perusahaan. Jika perusahaan tersebut mengetahui responsif terhadap produksi, maka perusahaan dapat menentukan apakah untuk menaikkan hasil penjualannya perlu menaikkan produksinya atau tidak. Di sini itu sangat berpengaruh terhadap permintaan barang tersebut, karena di sini tuh perusahaan akan mengetahui apakah dia akan harus menaikkan produksinya atau tidak begitu.
Baik, soal selanjutnya. Apa saja jenis-jenis elastisitas permintaan dan jelaskan? Baik, saya akan menjelaskan jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama, permintaan inelastis sempurna, atau bisa kita kenal dengan E sama dengan 0. Perubahan sama sekali tidak mempengaruhi terhadap jumlah permintaan. Contohnya saja obat. Yang kedua, permintaan inelastis, atau E kurang dari 1. Perubahan harga hanya diikuti perubahan jumlah yang relatif lebih kecil. Contohnya seperti permintaan terhadap beras, atau bisa kita sebut dengan makanan pokok. Selanjutnya, yang ketiga, permintaan elastis uniter, atau E sama dengan 1. Perubahan harga diikuti jumlah permintaan yang sama. Contohnya saja seperti barang elektronik, misalnya saja kipas angin. Yang keempat, permintaan elastis atau E besar dari 1. Perubahan harga diikuti jumlah permintaan yang lebih besar. Contohnya barang mewah seperti halnya mobil atau motor. Yang kelima, permintaan elastis sempurna atau E sama dengan tidak terhingga. Perubahan harga tidak diakibatkan naik turunnya jumlah permintaan, seperti halnya bumbu dapur yang nantinya tidak akan mengakibatkan naik turunnya jumlah permintaan. Itu tidak berpengaruh begitu. Baik, saya akan menjelaskan soal selanjutnya. Sebutkan tingkat elastisitas permintaan suatu barang dan jelaskan beserta bentuk kurva dan contoh barangnya. Yang pertama, permintaan elastis atau ED besar dari 1. Permintaan elastis terjadi apabila perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga. Yang kedua, permintaan elastis ED kecil dari 1. Permintaan elastis terjadi apabila perusahaan harga kurang berpengaruh terhadap perubahan permintaan. Yang ketiga, permintaan elastis uniter atau ED sama dengan 1. Apabila terjadi perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. Yang keempat, permintaan inelastis sempurna atau ED sama dengan 0. Terjadi apabila perubahan harga tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Yang kelima, permintaan elastis sempurna atau ED sama dengan tidak terhingga. Ini terjadi jika perubahan jumlah yang diminta meskipun tidak ada perubahan harga. Dan ini adalah kurva elastisitas permintaan. Maaf, kurvanya agak sedikit kecil, mungkin kurang jelas. Dan ini kurvanya ada yang landai dan ada juga yang mendatar, dan ada juga yang curam, ada juga yang vertikal, dan ada juga yang miring. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.